Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40. Aku lebih mencintaimu, sangat mencintaimu, tamat. Samuel meninju kaca jendela, membuat kaca jendela itu pecah dan berhamburan. Dia tak peduli dengan tangannya yang terluka. Dia masuk ke dalam melalui jendela itu. Matanya beredar mencari keberadaan Hana. Dia menghentikan langkahnya begitu melihat Hana terduduk di sudut rumah. Dengan menyandarkan dirinya ke dinding, rupanya Hana memilih untuk tidak bersembunyi. Hana menoleh ke arah Samuel yang berdiri menatap dirinya. Kemudian dia berdiri, mencoba bersikap tenang walaupun dirinya ketakutan. Apa kamu datang ke sini untuk membunuh aku? Kelihatannya semua ingatan Hana telah kembali. Samuel membuang pisau yang dari tadi dia pegang. Kemudian dia membawa sebuah di holster. Mengarahkannya kepada Hana, dia memilih membunuh Hana dari jarak jauh. Karena dia takut dia tidak akan tega membunuhnya jika dari jarak dekat. Baguslah kalau kamu tahu apa kesalahan kamu? Kamu sudah mengkhianati aku, sudah kukatakan jangan pernah jatuh cinta pada Galvin. Tapi kamu malah memilihnya padahal aku dari dulu selalu ada buat kamu. Samuel mengatakannya dengan penuh amarah. Hana menatap Samuel. Dia menggenggam erat gaun yang dia pakai untuk menyembunyikan rasa takutnya. Aku sudah mencintai kamu sepenuh hati aku. Bahkan aku menganggap kamu pahlawan aku. Tapi nyatanya semua yang kamu lakukan padaku itu palsu. Yang harus kamu salahkan adalah dirimu sendiri. Kejahatan kamu yang membuat aku berpaling dari kamu. Kenapa kamu tega membunuh semua keluarga aku? Hana mengatakannya dengan menitikan air matanya. Seorang Samuel, dewa penyelamat aku. Kenapa kamu tega melakukan semua ini padaku, Sam? Hana tak bisa menahan tangisnya. Dia merasa telah dibohongi selama ini oleh Samuel. Bahkan Samuel tega membunuh keluarganya. Dan menjadikan dia pion untuk menghancurkan hidup Galvin. Tangan Samuel bergetar melihat Hana menangis. Sampai dia ikut menitikan air matanya. Itu semua karena ulah papamu yang membuat ayahku mati. Kamu anaknya, jadi kamu harus menanggung dosa papamu itu. Apa kamu yang menyelamatkan aku dulu saat aku diculik? Kamu begitu baik, tapi kenapa sekarang kamu berubah menjadi seorang monster? Yang harus kamu salahkan adalah ayahmu. Dia mati karena ulahnya sendiri. Bahkan tega menjadikan kamu seperti ini. Dor, Samuel menembakkan ke dinding dengan emosi. Diam kamu, Hana kaget saat Samuel hampir saja menembak dirinya. Jangan pernah mencoba memprovokasi aku. Bagiku kamu adalah seorang pengkhianat, bahkan kamu hamil anaknya. Samuel mengarahkan ke perut Hana. Dia beberapa hari ini memantau pergerakan Hana. Betapa terpukulnya dia saat melihat Hana datang ke dokter kandungan. Kamu sudah menghancurkan hatiku. Padahal aku sangat mencintaimu, Hana. Lirih Samuel.
Dia menitikan air matanya kembali. Seandainya apa yang kamu lakukan padaku itu nyata, dan kamu tidak membunuh keluarga aku tidak akan pernah mungkin berpaling dari kamu. Karena rasa cinta yang aku berikan padamu itu sangat tulus. Tapi kamu menghancurkan semuanya, Sam. Hana menghapus air matanya sendiri yang terus mengalir membasahi pipinya. Samuel terjatuh ke lantai begitu mendengar ucapan Hana. Kembalilah padaku, Hana. Aku tidak sanggup hidup tanpa kamu. Kita lupakan semua masa lalu tentang kita. Kita bisa memulainya dari awal. Hana menggelengkan kepalanya. Apa kamu bisa mengembalikan nyawa keluarga aku? Apa kamu bisa mengembalikan nyawa semua orang yang telah kamu bunuh? Begitulah perasaan aku ke kamu. Perasaan aku tidak akan bisa kembali seperti dulu. Rasa ini sudah mati, yang ada aku sangat menyesal. Mengapa harus pernah mencintai seseorang yang sudah tega membunuh keluarga aku? Terdengar suara seseorang membuka pintu dengan keras. Rupanya Galvin telah masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Hana. Samuel segera mengambil yang tergeletak di lantai untuk menembak Galvin. Galvin dengan cepat berlari ke arah Samuel dan menendang tangan Samuel sehingga itu terlempar kembali ke lantai. Samuel meringis merasakan tangannya yang kesakitan karena tendangan Galvin begitu keras. Kemudian Galvin memukul wajah Samuel beberapa kali. Lalu pukulan itu beralih tepat ke bagian dada dan perutnya. Samuel tak tinggal diam, dia balik menyerang Galvin. Sehingga terjadi perkelahian sengit di antara mereka. Hana merasakan kepalanya sangat pusing. Mungkin efek ingatannya kembali secara mendadak. Seakan ada sesuatu yang menghantam kepalanya secara bertubi-tubi. Badannya ambruk ke lantai, dia terduduk memegang kepalanya. Arg! Hana mencengkeram kepalanya sendiri, kepalanya terasa sangat sakit sekali. Galvin sangat mengkhawatirkan Hana. Dia memukul perut Samuel berkali-kali, lalu mengangkat tubuhnya membantingkannya ke lantai. Samuel tergeletak di lantai, badannya terasa ngilu. Galvin berlari ke arah Hana. Dia harus segera membawa Hana ke rumah sakit. Sepertinya wanita itu sangat kesakitan sekali. Terus mencengkeram kepalanya. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Hana kaget saat melihat Samuel berada di belakang Galvin. Pria itu memegang pisau di tangannya. Galvin, awas! Galvin segera berdiri dan membalikan badan, namun Samuel berhasil menusuk perut Galvin dengan pisau. Oh tidak, Galvin! Hana menjerit begitu melihat darah bercucuran di perut Galvin. Arg! Galvin mengerang kesakitan. Namun dia harus kuat, dia harus menolong Hana. Galvin melayangkan tinjunya ke wajah Samuel. Namun Samuel berhasil menancapkan kembali pisau itu ke perut Galvin. Galvin! Hana histeris melihatnya.
Dia dengan sekuat tenaga menahan rasa sakit di kepalanya. Dia harus menolong Galvin. Galvin menahan tangan Samuel, menatap mantan sahabatnya itu. Mita mati bukan karena aku, tapi ayah kamu yang sengaja membuat Mita mati seolah-olah kecelakaan. Galvin mengatakan dengan nafas tersengal-sengal, menahan rasa sakit. Samuel tidak terima Galvin menuduh ayahnya yang menyebabkan Mita meninggal. Kamu pasti bohong, gak mungkin ayahku membunuh Mita. Mita mati gara kamu, bajingan. Dia sangat emosi sekali. Galvin menekan perutnya yang terluka dengan tangannya. Tubuhnya terasa melemah, tapi dia tidak boleh mati dulu sebelum dia bisa memastikan Hana baik-baik saja. Dia harus menyelamatkan Hana, tapi kenyataannya begitu, ayahmu seorang psikopat. Dan kamu adalah psikopat yang sengaja dia ciptakan. Karena itu dia membunuh Mita agar kamu tidak memiliki kelemahan. Bahkan aku punya buktinya. Samuel menggelengkan kepala. Gak, Mita mati karena kamu. Kamu yang membuat Mita mati. Samuel tiba-tiba teringat saat dia memergoki ayahnya diam sering mengawasi rumah Mita. Bahkan cara menatap ayahnya pada Mita itu seakan menyiratkan tatapan kebencian. Samuel seperti orang gila. Dia membabi buta menghancurkan apa saja barang yang ada di dekatnya. Gak mungkin, ayahku tidak mungkin membunuh Mita. Hana melihat yang jaraknya sekitar 4 meter darinya. Dia segera berlari mengambil tersebut. Samuel menyerang Galvin kembali. Dia masih mengelak dari kenyataan. Galvin berusaha melawan walaupun tubuhnya sudah tak berdaya. Merasakan rasa sakit yang sungguh luar biasa di bagian perutnya. Tentu saja Samuel lebih kuat karena dia hanya babak belur saja. Dia ingin menusukkan kembali pisau itu. Kamu harus mati. Kamu harus meminta maaf padanya karena telah menyakitinya. Namun, sebuah peluru melesat menembus punggung Samuel. Nafas Hana tak beraturan. Sampai dia mengeluarkan keringat dingin. Untuk pertama kalinya dia menggunakan apalagi menembak seseorang. Arg. Samuel mengerang kesakitan, tapi dia ingin masih berusaha keras untuk membuat Galvin mati. Hana terpaksa menembak punggung Samuel kembali. Seketika tubuh Samuel ambruk ke lantai. Hana semakin tak karuan. Tangannya bergetar sampai itu terjatuh ke lantai. Dia berlari ke arah Galvin. Galvin, Hana menangis. Galvin merasakan tubuhnya terasa semakin lemah. Sampai dia kehilangan keseimbangan tubuhnya. Dan ambruk ke pelukan Hana. Galvin, bertahanlah, aku mohon. Hana menangis terisak, memeluk Galvin. Tangannya menekan perut Galvin agar tidak mengeluarkan banyak darah. Galvin terbatuk-batuk, mulutnya mengeluarkan darah. Tubuhnya sudah lemah tak berdaya. Hana, Galvin sudah tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah kata pun.
Selain menyebutkan nama sang istri, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Hana. Tapi tangannya terjatuh ke lantai. Dia memejamkan matanya. Hana menangis histeris. Galvin. Arg, Galvin. Samuel menitikkan air matanya melihat Hana yang menangisi Galvin. Dia masih terbaring tak berdaya. Rasa sakit di hatinya jauh lebih sakit dibandingkan tubuhnya. Karena Hana menembaknya demi menyematkan Galvin. Bahkan Hana lebih memilih memeluk Galvin yang sedang terluka dibandingkan dirinya. Wiu, suara sirine mobil polisi dan ambulan terdengar memasuki gerbang rumah Galvin. Rupanya sebelum Galvin tiba ke rumah, dia menelpon polisi terlebih dahulu dan juga menelpon ambulan. Untuk menyelamatkan para bodyguardnya yang keracunan. 1 minggu berlalu. Samuel telah dipenjara. Bisa dipastikan dia mendapatkan hukuman mati atas semua perbuatan kejahatannya. Namun ada satu hal yang paling membuatnya terpukul. Ternyata Mita mati bukan karena kecelakaan, tapi ayahnya sengaja membuatnya celaka. Bahkan dia sudah melihat sendiri rekaman CCTV itu dari Morgan. Saat itu Morgan marah pada Samuel sampai memukulinya dengan penuh amarah. Dia menunjukkan pada Samuel video yang dia dapatkan dari detektif Al. Kau tahu apa yang aku sesali? Aku menyesal mengapa aku pernah bermusuhan dengan Galvin. Galvin memang terkadang terlihat angkuh, tapi sebenarnya dia orang yang sangat peduli. Kata Morgan itu terngiang di telinga Samuel. Mungkin jika Galvin tidak peduli. Saat di klub itu dia akan meninggalkan Morgan yang tengah mabuk. Tapi Galvin masih memikirkan reputasi Morgan sebagai seorang aktor. Sampai membawanya ke rumah. Padahal waktu itu mereka belum sedekat sekarang. Bahkan Morgan enggan menjawab saat Samuel menanyakan bagaimana keadaan Galvin sekarang. Pria itu malah menitikan air matanya. Mita. Samuel hanya bisa menangis, kemudian tertawa seperti orang gila. Mentertawakan dirinya sendiri karena dia tidak bisa melindungi Mita. Bahkan sekarang dia telah kehilangan Hana. Hari ini dia kedatangan seorang tamu yang ingin bertemu dengannya, ibu kandungnya. Sudah lama Samuel tidak pernah bertemu dengan ibu kandungnya. Setelah kejadian dia sengaja membuat ayah tirinya celaka. Ibunya selalu menghindar, memilih berpergian ke luar negeri. Bu Lara, ibunya Samuel. Matanya berkaca-kaca, menatap putra sematawayangnya kini menjadi seorang tahanan. Sam, lirih Bu Lara memandangi Samuel yang tengah duduk menatap dingin padanya. Akhirnya kau pulang juga. Samuel mengatakannya dengan nada ketus. Maafkan ibu, Sam, maafkan ibu. Bu Lara malah menangis. Dia menggenggam tangan Samuel. Kenapa kau selalu menghindariku, Bu? Di saat aku butuh orang untuk bersandar, kau tak pernah ada. Tangan Bu Lara bergetar, memandangi Samuel dengan tatapan sayu. Karena ibu takut padamu. Samuel menitikan air matanya mendengar ucapan Bu Lara. Padahal dia membunuh ayah tirinya untuk melindungi sang ibu.
Kau sama seperti ayahmu, membuat ibu sangat takut. Sekarang ibu menyesal, seharusnya ibu tidak menghindarimu. Seharusnya ibu selalu ada untukmu, nak. Mungkin dengan begitu kamu bisa hidup normal seperti orang lain. Bu Lara menangis. Bu Lara ingin mengusap wajah Samuel. Namun Samuel menahan tangan Bu Lara. Ini terakhir kita bertemu. Anggap saja anakmu ini sudah mati. Karena suatu saat aku tidak akan ada lagi di dunia ini. Setelah berkata begitu Samuel pergi menuju sel tahanan kembali. Samuel duduk di sudut sel, dia menangis. Hati kecilnya ingin hidup normal seperti orang lain. Tapi dia tidak bisa mengendalikan jiwa pembunuh di dalam dirinya. Yang sudah diterapkan dan diajarkan oleh Darius dari saat dia masih kecil. Jika dia memutar ulang waktu itu, dia seharusnya melupakan dendamnya. Mungkin dia akan hidup bahagia dengan Hana sekarang. Bisa saja mereka mungkin sudah menjadi keluarga yang bahagia. Yang Samuel rasakan kini adalah hatinya benar sakit. Dia merasa hidupnya sendirian, tak ada yang mengerti dirinya. Setelah Mita meninggal, Hana lah yang selalu mengerti dirinya. Hana selalu ada buatnya, menjadi pendengar setia saat dia berkeluh kesah. Selalu menjadi rumah untuknya saat dia merasa lelah. Tapi semua itu hancur karena ambisi balas dendamnya. Hati Hana sudah menjadi milik orang lain. Dia harus menerima itu semua. Samuel menundukkan kepalanya sambil memeluk kedua lututnya. Rasa sakit di hatinya adalah hukuman untuknya, rasanya lebih sakit dari apapun. Bahkan mungkin akan dibawa sampai tiba saatnya dia dihukum mati. Sementara itu, di sebuah pemakaman terlihat banyak orang yang memakai pakaian serba hitam. Suara tangisan terdengar begitu jelas. Malam kelam itu telah menjadi hari duka. Hana dan keluarga Galvin sering mengunjungi makam para bodyguard yang telah meninggal karena ulah Samuel. Mereka turut bersedih atas apa yang menimpa pada mereka. Yang pastinya semua kejadian ini tidak ada yang mengharapkannya. Mereka harus meninggal saat sedang bertugas. Karena itu Hana dan keluarga Galvin tiada hentinya mengucapkan terima kasih. Karena mereka telah bertugas dengan begitu keras menjaga Hana. Dan juga meminta maaf saat mereka bertugas sampai harus kehilangan nyawa. Sebuah kejadian yang sama-sama sekali tidak diinginkan. Tepatnya 4 orang yang meninggal. Yang lainnya masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Galvin berhasil melewati masa kritisnya. Walaupun dengan penuh perjuangan untuk bisa bertahan hidup, selama menjalani proses operasi. Dia teringat dengan Hana dan calon bayi yang ada di dalam kandungan Hana. Karena itu Galvin memiliki keinginan yang tinggi untuk bertahan hidup. Demi Hana dan calon bayi mereka. Walaupun Galvin sempat koma beberapa hari. Tapi dalam 3 hari ini dia sudah sadar. Bahkan dia ingin Hana tidur di sampingnya. Ingin selalu memeluk sang istri. Bagaimana keadaan para bodyguard sekarang? Itulah yang sering Galvin tanyakan. Mereka sudah baik kan? Galvin sangat bernafas lega mendengar mereka sudah baikan. Mereka terluka saat bertugas di rumahnya.
Bahkan telah menewaskan 4 orang dalam tragedi malam itu. Salah satunya Radi, sang kepala bodyguard. Karena itu kedua orang tuanya beberapa hari ini sangat sibuk. Karena Galvin belum sembuh total. Mereka yang mengurus semuanya akan menjamin kehidupan keluarga keempat bodyguard yang sudah meninggal itu. Seumur hidup mereka, dalam makan, pendidikan, tempat tinggal, dan lainnya. Walaupun nyawa tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi keluarga Galvin ingin bertanggung jawab untuk itu semua. Setelah aku sembuh nanti, ayo kita menikah secara resmi. Aku tidak ingin kamu menjadi istri siriku saja. Karena aku ingin hidup dengan kamu selamanya. Hana tersenyum tipis, dia mengangguk. Iya, aku tidak ingin menjadi istri siri Mr. Arogan lagi. Baiklah, kita harus menikah secara resmi. Bukannya akhir ini aku selalu memperlakukan kamu dengan baik. Aku sudah tidak bersikap arogan lagi padamu. Protes Galvin ketika dipanggil Mer Arogan. Iya, hanya saja aku sudah ingat dengan semua ucapan dan perlakuanmu dulu padaku. Galvin menghela nafas, dia memang tahu seorang wanita memang begitu. Sedikit saja kesalahan pasangannya pasti selalu diingat, apalagi kesalahan besar. Galvin memegang wajah Hana, mengusapnya dengan lembut, lalu mencium keningnya sebentar. Maafkan aku, atas semua perlakuan aku sama kamu. Aku sangat menyesalinya, sungguh. Aku yang harusnya minta maaf, karena aku hampir saja menghancurkan hidup kamu. Bahkan aku sempat ingin membunuh kamu. Hana mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Galvin malah tertawa kecil mendengarnya. Aku serius. Sewot Hana, Galvin malah mengira ucapannya sebuah lelucon. Kita lupakan saja masa lalu buruk kita. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan padaku dulu. Sekalipun kamu mau membunuh aku. Yang pasti, sekarang kita saling mencintai. Dan hanya kamu satunya wanita yang aku cintai. Hana dan Galvin kemudian saling berciuman. Baru saja bibir mereka menempel, malah ada tamu yang datang. Rupanya Zoya, dia memang tidak bisa membaca situasi orang dewasa. Padahal hari ini sudah malam. Hana segera duduk di kursi yang ada di samping Galvin. Hai Kak. Sapa Zoya pada Galvin dan Hana. Keluarga Galvin memang hampir tiap hari datang ke rumah sakit. Bahkan dari kemarin ikut menginap bersama Hana. Cuma hari ini Galvin melarang mereka untuk menginap. Galvin tidak ingin merepotkan keluarganya. Pasti mereka kelelahan sekali. Tadi Morgan nanyain kamu, katanya si bocil mana? Ucap Galvin dengan suara pelan. Karena perutnya masih terasa sakit, Zoya tersenyum lebar mendengarnya. Buat apa Morgan menanyakan dirinya? Apa Morgan merindukannya? Dia datang ke sini bareng cewek. Ucap Galvin lagi, dia tidak tahu kalau Zoya memiliki perasaan pada Morgan. Cewek, entah mengapa Zoya merasa tidak suka mendengarnya. Seketika senyumannya memudar. Morgan dijodohkan.
Katanya si cewek itu anak dari partner bisnis papanya. Bakal menjamin perusahaan papanya berjaya kembali. Makanya Morgan tidak bisa menolak. Hana hanya diam. Dia memperhatikan raut wajah Zoya. Sebagai sesama wanita dia pasti tahu mengapa tiba-tiba Zoya terlihat sedih. Tapi dia tidak ingin segera menyimpulkan itu semua. Zoya pura-pura tersenyum mendengarnya. Baguslah, aku ikut senang mendengarnya. Akhirnya hari ini pernikahan Galvin dan Hana telah resmi digelar. Sebuah pernikahan yang sangat meriah dan megah. Dan tentunya banyak para pembisnis yang hadir, dari dalam negeri maupun luar negeri. Hana dan Galvin menyalami para tamu undangan yang hadir. Walaupun sangat lelah, tapi rasa bahagia di hati mereka lebih menggelora. Mereka masih bersemangat untuk menyapa para tamu yang terus-menerus datang ke acara pernikahan mereka. Selamat ya bro, akhirnya kalian resmi menikah juga. Morgan menyalami Hana dan Galvin. Kebetulan dia membawa calon istrinya hadir ke sana, Laura. Laura adalah seorang anak pengusaha kaya raya dari V Group. Pastinya dia juga mengenal Galvin. Laura ikut menyalami Galvin dan Hana. Selamat ya untuk kalian berdua. Galvin dan Hana tersenyum begitu ramah. Iya sama, Laura. Semoga kalian menyusul, ucap Galvin. Laura tersipu malu. Shoot, belum ada yang tahu hubungan kami. Ini masih rahasia. Bisik Morgan pada Galvin. Morgan memang belum siap untuk memberitahu media bahwa dia dan Laura akan segera menikah. Mungkin karena dia belum bisa mencintai wanita itu. Zoya memperhatikan mereka dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca melihatnya. Selama janur kuning belum melengkung, masih banyak kesempatan buat kamu dapatin dia. Goda Giselle, dia tahu apa yang sedang diperhatikan Zoya. Zoya menjadi salah tingkah dibuatnya. Ih, apaan sih kak? Wajahnya memerah. Haikal yang sedang menggendong Nicholas, dia ikut bicara. Kak Haikal juga dulu bisa memperjuangkan Kak Giselle. Padahal Kak Giselle 1 minggu lagi akan segera menikah. Ya dengan mantan terindah. Giselle tersenyum, senyum mengingat mantannya. Tak lain adalah kakak iparnya sendiri. Haikal malah cemberut mendengarnya. Tapi kamu suami terbaik, yang selalu ada di hati. Giselle menambahkan perkataannya. Kata Giselle membuat suaminya sumringah. Zoya memilih pergi meninggalkan mereka. Keluarga Adelardo kalau cinta sama orang memang suka bucin sampai lupa di sana ada Zoya. Zoya tak sengaja berpapasan dengan Morgan. Kebetulan mereka sama ingin pergi ke tempat hidangan makanan. Hai bocil, sapa Morgan. Zoya tidak menanggapinya. Dia malah memalingkan muka, meninggalkan Morgan. Kenapa tuh anak? Morgan tidak mengerti dengan sikap gadis itu. Tiba-tiba bersikap cuek padanya. Besoknya, Galvin mengajak Hana berbulan madu di Prancis.
Itu adalah keinginan Hana, dia ingin sekali melihat Menara Eiffel. Malam itu Hana membukakan jendela kamar hotel. Dia bisa melihat jelas bagaimana indahnya Menara Eiffel walaupun dari jarak jauh. Hana tersenyum memandangi keindahan malam hari di kota Paris. Malam ini dia hanya memakai linge saja. Mereka belum sempat berhubungan badan lagi setelah Galvin terluka. Sementara Samuel sudah divonis hukuman mati, sesuai dengan kesalahannya. Hana merasakan ada tangan kekar memeluknya dari belakang. Galvin menciumi rambut Hana dengan lembut, membuat Hana menghadap dirinya. Kemudian mereka saling menatap. Hana membelai dengan lembut wajah Galvin. Aku mencintaimu, Galvin. Sepertinya aku belum pernah mengucapkannya secara langsung. Galvin tersenyum penuh rasa bahagia. Aku lebih mencintaimu, sangat mencintaimu. Kemudian mereka saling berciuman dengan penuh rasa cinta. Saling membuka pakaian mereka, membuat mereka tak memakai satu helai kain apapun. Galvin menggendong tubuh Hana, membawanya berbaring ke atas ranjang besar yang dipenuhi taburan bunga mawar merah. Suara erotis memenuhi kamar hotel itu, apalagi saat Galvin mulai menjelajahi di setiap lekuk tubuh Hana. Mereka sama menganga penuh rasa nikmat saat merasakan penyatuan. Galvin melakukannya dengan hati-hati. Dia tidak ingin membuat Hana kelelahan, apalagi Hana sedang mengandung anak mereka. Galvin bergerak begitu pelan tapi sangat menghanyutkan. Ah, Galvin. Beberapa kali Hana memanggil nama sang suami, memeluk punggung Galvin yang begitu gagah menghantam dirinya dengan penuh kenikmatan. Kamar bernuansa serba putih itu menjadi saksi bisu. Bagaimana panasnya ranjang dua insan yang begitu saling mencintai. Terima kasih sudah mencintaiku selama ini. Mari kita hidup selamanya sampai kita menua nanti bersama anak cucu kita. Hana mengucapkannya dengan tatapan teduh. Galvin mencium bibir Hana sebentar, dia tersenyum manis. Tentu saja, aku akan selalu berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu. The End. Cerita dengan judul Berawal Dendam telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.